hangat di Zoom pada malam hari ini. Ketemu lagi ya, kita agak malam Zoom-nya karena saya tadi masih ada acara dan ini baru datang ya. Alhamdulillah, walaupun nggak banyak yang ikut, ada 6.100 ya. Ini tentunya para leader-leader yang luar biasa di CTCP, teman-teman yang masih semangat memperjuangkan segepok cuan di CTCP ya. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi, untuk ekosistem ya, CTCP lagi dipersiapkan, dibangun karena developer tidak ingin seperti kakaknya ya, CTC yang tidak ada ekosistem sehingga harganya terjun bebas ya. Saat ini CTCP mempersiapkan beberapa ekosistem, walaupun mungkin harganya saat ini juga lagi terjun bebas, tetapi yakinlah bahwa ekosistem sedang dibangun. Ada beberapa ekosistem yang sudah dipersiapkan ya, sehingga nanti semua akan menggunakan CTCP ya. Dan saya masih yakin CTCP akan naik lagi harganya. Saat ini memang hampir semua token, semua koin itu merah berdarah ya. Tetapi jangan khawatir, yang jelas CTCP tidak akan jadi abu, Bapak Ibu ya. Tidak akan jadi abu, tetap DEP mesti tidak ingin harganya akan nol ya. Jadi yakin saja, saat ini hal yang perlu kita lakukan adalah menyimpan CTCP karena harganya saat ini menurut saya sudah paling rendah lah ya, yang paling rendah ya. Jadi simpan saja dulu, kemudian manfaatkan opsi-opsi yang mendatangkan cuan, mengumpulkan CTCP dengan strategi dan cara yang berbeda di tiap kelompok, di tiap orang. Bahkan beberapa teman membentuk grup trading bareng ya, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya mereka masih semangat bahwa memang tidak ada yang instan di dunia ini. Di instan pun perlu proses, Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi, saya jelaskan bahwa ada 10 opsi ya, opsi di CTCP. Yang pertama adalah opsi 1 yang sudah kita tahu ya, memakai gas fee yang luar biasa besar, dan saat ini karena harganya turun, dapatnya hanya sedikit. Jadi lupakan opsi 1 ya, lupakan opsi 1, kita tinggal unstake aja sampai habis. Yang kedua ada opsi 2 teman-teman Bapak Ibu ya, ini yang bisa mendatangkan cuan buat kita Bapak Ibu, walaupun harganya saat ini 0,04 ya, atau dapatnya $0,4 ya. Tapi bagaimana cara strateginya untuk bagaimana kita bisa menghindari biaya remove yang besar ya. Tentunya teman-teman punya strategi masing-masing, dan saya masih punya strategi yang insya Allah sampai saat ini masih saya terapkan juga ya. Jadi kita tetap bisa mengumpulkan pundi-pundi cuan atau CTCP koin atau token kita ya. Jadi opsi 2 kombinasi dengan opsi ketiga yaitu prediction ya, teman-teman sudah lakukan ya. Sudah lakukan dan insya Allah itu mendatangkan CTCP atau mengumpulkan CTCP sehingga menjadi mengurangi biaya untuk remove-nya teman-teman ya. Kemudian muncul opsi mining ya, yang keempat opsi mining ya. Opsi mining ini adalah mining BTCP ya, dengan menggunakan CTCP per miningnya. Untuk kita yang mempunyai CTCP akan mendapatkan 0,09 BTCP ya. BTCP ini suplainya hanya 21 juta Bapak Ibu. Kenapa ada BTCP? Karena nanti ada project lain yang mengikuti BTCP, koin BTCP Bapak Ibu ya. Nah,
Sekaligus ini sebenarnya kalau saya menganalisa adalah sebagai cara debt untuk membakar akun-akun kita, Bapak Ibu ya, membakar koin airdrop kita sehingga beralih ke BTCP ya. Yang saat ini Bapak Ibu harganya BTCP di angka $24 ya. Kita berharap nanti saat listing, saat pembagian airdrop ya, itu tetap harganya bisa $24. Saat ini memang belum bisa kita menggunakan airdrop kita BTCP untuk dijual, tetapi Bapak Ibu bisa lakukan jual beli di market ya, ya. Harganya mungkin di TP dengan di DEX berbeda, tetapi kalau Bapak Ibu nanti swap ya, beli atau menjual, itu tetap mengacu pada DEX, harganya $24 per BTCP Bapak Ibu ya. Nah, mining ini Bapak Ibu bisa menggunakan akun Indo ataupun akun tunggal yang 100 ataupun akun reward ya. Terus kemudian biayanya, gas fee-nya untuk klaim ya 0,09 itu harus diklaim, itu butuh sekitar Rp250 per sekali klaim ya, per mining. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kalau itu 100 koin butuh sekitar 25 sampai 28 ribu per 100 CTCP Bapak Ibu ya. Dapatnya kita sekitar 9 BTCP. Nah, Bapak Ibu mungkin untuk teman-teman yang sudah kehabisan akun ya, yang sudah kehabisan akun atau mungkin akunnya hanya sedikit ya, itu bisa memanfaatkan airdrop BCTCP ini dengan gratis ya. Dengan gratis tanpa menggunakan CTCP sebagai syaratnya, cukup sediakan gas fee BNB senilai sama Rp250 ya per miningnya. Bapak Ibu cukup satu akun bisa klaim pakai klaim normal ya, mining normal itu berkali-kali Bapak Ibu ya. Yang penting pokoknya siapkan BNB-nya. Nah, karena ini per 30 detik dan kita punya banyak airdrop, tentunya butuh gas fee yang agak lumayan Bapak Ibu ya, BNB-nya. Karena per 100 itu butuh 28.000. Anggap aja lah 30.000. Kalau itu 100 ya. Kalau 1.000 berarti butuh 300. Kalau itu 1 juta ya butuhnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti persiapkan betul, jangan sampai kita ini gunakan uang panas lah ya. Gunakan uang dingin, atau strateginya Bapak Ibu gunakan opsi 2 kombinasi dengan opsi 3 yaitu prediction, sehingga Bapak Ibu mendapatkan CTCP gratis Bapak Ibu. Nah, CTCP gratis ini gunakan untuk mining, ditukar dulu ke BNB, di-swap dulu ke BNB, dan digunakan untuk mining ya, sehingga Bapak Ibu tidak mengeluarkan uang baru seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu memang sudah yakin Bapak Ibu seorang pejuang, ya boleh menggunakan dana pribadi, dana dingin, tapi jangan dana panas ya, dana dingin, uang dingin, sehingga nanti Bapak Ibu tidak terlalu terbebani ya. Terus kemudian sebenarnya nanti kalau sudah muncul opsi yang kelima yaitu loan, dan opsi yang keenam yaitu pool, itu kita punya strategi yang jauh lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Nanti dana dari hasil opsi 2 baik dari airdrop ya ataupun dari reward ya. Jadi Bapak Ibu ini ada opsi kedua yang sekarang sudah bisa klaim rewardnya. Saat ini baru 100 per klaim ya Bapak Ibu ya. Sehari bisa 3 kali atau 4 kali klaim. Bisa dapat 300 atau 400. Tapi suatu saat nanti moga kita berharap bisa sekali klaim untuk reward bisa 200, bisa 500 gitu. Kita berharap akan begitu nanti Bapak Ibu ya. Semoga itu terlaksana nanti. Nah, itu kumpulkan CTCP-nya dulu. Misal nih dapat 20.000 atau 10.000 lah, 10.000 ya, 10.000 nanti masukkan ke loan dulu ya, ke loan, kemudian nanti dari loan itu dapat 75%,
baru masukkan ke pool ya. Masukkan ke pool. Nah, ke pool nanti dapat 3% per hari. Bagaimana kita bisa nikmati 3% per hari, kemudian dari 3% itulah nanti yang akan kita gunakan untuk mining, untuk gas fee mining ya. Makanya sekarang kumpulkan sebanyak-banyaknya CTCP dari opsi 2 Bapak Ibu ya. Nggak usah di remove ya. Nggak usah di remove ya. Nggak usah di remove dulu atau dikumpulkan dulu ya. Nanti bagaimana strateginya, masing-masing orang punya strategi lah ya. Punya strategi. Saya insya Allah bisa mengumpulkan lebih banyak CTCP, kita kumpulkan, nanti dilonkan ya, baru di remove ya. Kalau sudah dikumpulkan, dilonkan, dari loan nanti dapat 75%, baru dipulkan. Kenapa harus di loan ya? Karena kita untuk menjaga harga kita supaya kita tidak kehilangan CTCP. Kalau langsung dibelikan BNP, kita langsung kehilangan CTCP. Tapi kalau masih di loan kan nanti akan dijaga harganya oleh loan itu ya. Seperti ada asuransinya begitu. Nah, dari situ baru masukkan pool. Nah, pool dapat 3%, 3%-nya nanti kita gunakan ditukar atau di-swap ke BNP. Dari BNP itulah kita gunakan mining. Sehingga Bapak Ibu miningnya gratis, kemudian Bapak Ibu masih nyimpan CTCP yang banyak. Begitu Bapak Ibu ya strateginya nanti. Nah, ada muncul lagi roket juga, bot trading ya, Tetapi dalam malam hari ini Bapak Ibu, karena memang loan-nya sebenarnya sudah muncul, poolnya sudah muncul, tapi kan belum bisa kita kita gunakan. Jadi saya membatasi pertanyaan sampai hanya mining, Bapak Ibu. Ya, nanti gambaran maksud seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu macam betul opsi 2 yang reward dan opsi 2 yang biasa untuk mengumpulkan CTCP, Bapak Ibu. Untuk sebanyak-banyaknya dikumpulkan, nanti dilonkan, setelah itu di pool, dari pool baru kita miningkan. Ya, hasilnya dari pool 3% per hari, dan nanti ditukar ke BNP, di swap untuk mining. Sehingga Bapak Ibu gratis mining BTCP, dan Bapak Ibu tetap masih punya CTCP yang jumlahnya banyak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti CTCP kita habis ya, di saat harganya naik, sudah habis untuk mining BTCP. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, saya lagi pertanyaannya sama mining ya Bapak Ibu ya. Loan sama pool jangan dulu ya, karena memang belum keluar detailnya gitu. Oke, sementara itu dulu Bapak Ibu ya. Saya lagi ada informasi terbaru, remove untuk mining BTCP hanya sekali Bapak Ibu ya. Biayanya hanya sekali. Begitu sudah di remove, maka semua yang di-mining dan diklaim komisinya akan langsung masuk ke pending remove. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini melegakan juga karena kita tidak harus mengeluarkan biaya gas fee untuk BTCP remove, itu yang jumlahnya banyak. Gitu Bapak Ibu ya. Lagi terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah yang hadir sampai 193. Oke. Kita lanjut dengan diskusi tanya jawab, nanti kita sampai jam 10 ya. Mungkin ada masukan, ada strategi, ada sharing-sharing, atau mungkin mau ngobrol, silakan, tapi jangan lama-lama juga karena ada banyak yang ngantri gitu. Kita mulai dulu dari Bang Ahmad Nur Alim dari Kebumen. Monggo Bang Ahmad Nur Alim dari Kebumen. Assalamualaikum Bang Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mau sedikit menanyakan untuk claim reward. Ya. Sekarang kan harganya sedang jatuh ya. Kemungkinan juga mungkin akan jatuh lagi sebelum semua airdropper selesai. Nah ini yang ingin saya tanyakan satu, nanti untuk claim reward, misalkan harga naik kembali, itu kan tidak ditutup ya? Oh enggak. Itu yang mudah-mudahan itu kalau kita jaga, kita ada konsorsium di Kebumen, kita kemarin karena pakai strategi yang disampaikan oleh Bang Hendrik bahwa nanti indukan pada saat itu, indukan nanti yang didahulukan. Nah kita bikin sampai 3.000 indukan ini. Luar biasa. 3.000 indukan. Ada. Ini anaknya kan pasti banyak ini anaknya ini. Kemarin sekitar 35.000 itu. Luar biasa. Ya, siap.
Nah, yang keempat nanti kita klaim, yang ketiga itu nanti kita klaim pada saat harga jatuh. Pada harga jatuh, cuma istilahnya langsung kita pullkan posisinya itu. Betul. Kalau misalkan harga naik kembali kok tidak ada penutupan klaim reward, memang mungkin akan 1.000 indukan nanti kita jaga untuk tidak kita klaim sekarang. Nanti kita klaim ketika harga naik. Yang 1.000 nanti kita stackingkan, yang 1.000 ya untuk di apa namanya, di pola nanti kalau naik sedikit kita klaim, kita buang untuk biaya gas fee mining ini. Betul. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua apa namanya, untuk pola yang full itu kira-kira kapan, yang sehingga kita bisa memperkirakan apa namanya kapan lepas stackingnya. Terus kemudian untuk roket dan pola-pola yang lain lah, ini kira-kira masih lama apa enggak? Saya kira itu Bang Santos yang ingin kami tanyakan, sehingga nanti kita jelas strateginya. Kayak kemarin kita kira juga pas pola pembagian distribusi pola 2, saya pikir kan pembagiannya 1,4 USDT kemarin ya. Tinggal kita nunggu harga jatuh nih, kita mau pola klaim pola 2 ini. Kita pikir dapatnya tetap 1,4 USDT itu, sehingga nanti jumlahnya kalau di bawah banget kan jumlahnya lebih dari ratusan. Ternyata mentok di 100 kan. Ya. Untuk pola 2. Sehingga ini kita tanyakan lagi, nanti takutnya kita jaga 1.000 indukan untuk tidak kita klaim reward. Ternyata ketika harga naik ditutup kembali kan kita repot juga. Nah ini kalau misalnya jelas kan, misalnya bisa ditanyakan ke Dev melalui Bang Hendrik apa gimana, nanti kita bisa ngatur strateginya sehingga tidak kita keluarkan semuanya. Saya kira itu Bang Santos. Selamat malam, sampai ketemu untuk semuanya Pak Marti, Bang Hendrik, dan Bu Heli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Nur Halim dari Kebumen. Jadi yang pertama tadi menanyakan masalah klaim reward ya. Ya saya terus terang secara pribadi sebenarnya saya tidak tahu. Saya tidak kenal depth-nya. Saya hanya tahu depth-nya dari China, dari sana. Cuman gang berapa lah ini saya nggak tahu. Nggak tahu, nanti tak parani nanti. Gitu. Nah, yang jelas klaim reward sampai saat ini tetap dibuka dan bahkan informasinya mungkin nanti bisa naik ya. Saya berharap bisa naik seperti informasi Bang Hendrik, bisa naik ya nanti klaim rewardnya lewat di situlah, nanti mungkin bisa ke sekali klaim bisa 200 atau sekali klaim mungkin bisa 300 gitu, bahkan bisa 1.000 gitu. Wah, ada lumayan, itu luar biasa ya, karena kita punya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu koin reward ya. Jadi saya tetap berharap itu tetap ada terus, dan saya yakin insya Allah moga-moga tidak ditutup lah ya begitu, karena itu media kita atau sarana kita untuk mencairkan reward kita. Gitu yang pertama. Yang kedua tentang masalah pool sama loan ya, saya juga belum tahu kapan ya. Bahkan saya klaim reward aja yang ngasih tahu kemarin dari Zoom dari teman-teman ya, saya malah nggak tahu gitu ya. Ternyata udah ada klaim reward di opsi 2 ya, dari klaim reward untuk rewardnya. Nah, jadi terus terang kalau loan sama pool saya belum tahu kapan, tapi saya juga berharap sebenarnya bisa lebih cepat diluncurkan sehingga kita bisa mainkan strategi kita yang seperti saya paparkan tadi ya. Begitu Bang Ahmad Nur Halim. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Tadi strategi masing-masing orang punya strategi, masing-masing kelompok konsorsium punya strategi masing-masing ya. Tentunya kita berharap semuanya bisa cuan. Begitu. Kalau harga saya yakin suatu saat masih akan tetap naik ya. Saya yakin itu. Kenapa ya? Karena memang ini lagi bentuk ekosistem. Dan tentunya dia punya perhitungan sampai kapan dan sampai seberapa besar CTCP yang akan didistribusikan. Nah, berkaitan dengan hasil klaim opsi 2,
karena kita hanya mentok 100 karena dropnya hanya 100 ya, hanya 100. Jadi selagi teman-teman ya, kalau saya lakukan tetap klaim opsi 2, tetap saya kombinasi dengan prediction, saya kumpulkan koinnya, tidak saya remove dulu. Di saat nanti harga naik baru saya remove, baru saya jual. Begitu Bang Ahmad Nuralim ya. Sekali lagi teman-teman tetap semangat untuk klaim opsi yang kedua. Untuk apa? Untuk gas fee ya, sambil nunggu loan dan pool ya. Jadi kalau punya 100.000 koin misal nih, itu dapat 75.000 kalau dilonkan 70.000, wah 3%-nya kan lumayan itu dipulkan. Nah dipulkan dapat 3%, 3%-nya kan lumayan itu. Nah 200 sekian, 2.000 sekian, 2.000 sekian. Nah kan lumayan itu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti yang 2.000 sekian itu kita cairkan untuk apa? Untuk BNB. Nah, di swap ke BNB digunakan untuk mining tiap hari. Begitu Bapak Ibu ya. Strateginya bagaimana kok bisa dapat 3%? Karena sebenarnya kita dapat hanya 1,5% sebenarnya ya. Tetapi kita bisa dapat 3%. Nanti strateginya tentu kita kasihkan ke teman-teman. Oke. Kita lanjut dengan Bang Ahmad Subagio Purbalingga. Monggo silakan Bang Subagio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam Bang. Kok suaranya kecil Bang? Oke, gas. Ya, gas itu siap. Iya, ya ini luar biasa. Hari ini alhamdulillah di 6 akun saya kan ada rewardnya banyak ya. Ada yang 4.000, 5.000. Terus yang akun yang 5 itu ada 30.000 sekian. Alhamdulillah tadi saya sudah dapat masing-masing nambah itu 400 per hari malam ini loh ya. Ya. 400. Kalau dikalikan kan lumayan 400 tuh. 400 kali 6. Ya, berarti berapa? 24 ya? Ya, 2.400. 2.400. Coba kalau 5 hari aja 2.400 kali 5. Berapa tuh, Bang? 10.000 dah, ya. 5 hari 5 hari itu 10.000 kalau kita jual di swap ke BNB kan bisa buat inilah, lumayan Bang. Nah, ya betul. Ya, alhamdulillah ini memang luar biasa. Saya tetap semangat selalu, Bang Santos. Tetap pakai opsi yang ribet dulu lah. Karena untuk pakai yang opsi kedua ini kan kita mentok di 100 tuh. Hari ini saya off dulu lah. Karena apa? Kita alokasikan ke opsi yang keempat aja nih. Luar biasa, gacor. Sampai malam ini saya sudah dapat 4 kali nih. 4 kali kali 6 akun kan lumayan Bang. Gitu. 4 kali, aku baru 3 Bang. Ya, sudah 4 kali. Barusan jalan mulai itu saya coba-coba klik, dapat lagi. Tapi itu sabar Bang. Artinya sabar, menunggu kalau itu sudah masuk ribetnya baru bisa kita klaim. Kalau itu masih busi-busi baik gitu. Dari tadi. Terus ini pertanyaan saya Bang, untuk tadi jangan bilang loan itu dapat 3%. Bukan loannya, pool nanti yang dapat 3%. Pool ya. Pool artinya 3% dari kita kumpulkan koin CTC Plus kita, terus kita kayak semacam di staking kan apa gimana Bang? Ya betul, flexible staking ya, kayak flexible staking lah. Cuman dapatnya harian, 3% per hari. Harian 3% per hari, 1,5% buat kita, 1,5% buat jaringan. Oh dibagi. Kalau kita punya. Oh siap. Lah, berarti untuk mulainya juga Bang Santos belum tahu ya, mulai kapan ya? Mulai kapan belum. Oke, yang itu tadi yang pool ya. Pool. Nah, kalau yang roket sistemnya gimana Bang? Belum. Tunggu dulu ya. Oke. Ya oke. Mungkin itu tadi pertanyaan saya, terus sambil sharing ke teman-teman, lebih baik kita pakai opsi yang keempat aja tuh. Kalau teman-teman sudah banyak ribetnya, gaskan saja. Malam ini saya sudah dapat 400 CTCP kali 6 akun. Nah, kan lumayan Mas Santos itu. Ya, betul. 5 hari aja dapat 10.000. Ya, jual separuh lah. Jual separuh buat beli rokok sama beras dulu. Iya. Siap. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa. Yuk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman ya, Bang Subagio sudah bagi tip, bagi strateginya bagaimana manfaatkan akun-akun Indo, manfaatkan akun-akun penampungan ya, manfaatkan akun yang ada rewardnya. Karena saat ini bisa klaim reward berkali-kali per cycle ya. Misal nih dibuka 5 kali klaim, maka kita bisa dapat per akun itu bisa 500, bisa 400 kalau 4 kali ya. Kalau kali 10 akun udah berapa? 4.000 ya. 4.000 udah lumayan per hari ya. Kalau itu bisa dilakukan. Kalau 10 hari udah lumayan 40.000 akun. 40.000 CTCP. Wah, luar biasa. Makanya nanti poolnya munculnya kalau kita sudah punya banyak nih, makanya sekarang kumpulkan drop dari reward ya, claim reward yang distribution reward, sehingga nanti saat pool muncul atau loan muncul kita bisa punya CTCP yang banyak ya, gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Adem Tenan. Nah ini yang ini nih, Adem Tenan ini ya. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Pak? Apik? Kabare alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Iki sing anek sing ape tak takokno iki Pak. Nggih, monggo. Dari Bang siapa ini kemarin lupa aku. Bang Arifin Bojonegoro. Arifin Bojonegoronya mana? Bojonegoronya Balen. Wih, Balen. Saya sempat di Bojonegoro itu setahun dulu itu. Duh, di mana Pak? Di mana Pak? Di kota. Oh, di kota ya. Ya. Pak, saya mau tanya ini Pak, yang Pak, bonus di mining BTCP Pak. Oke. Ya, itu kan yang berlaku kan 3 kedalaman Pak ya. Betul. Yang maksudnya 3 kedalaman itu gimana Pak? Kalau 1 kedalaman itu misal nih Bang Arifin punya akun Indo 1, akun Indo AD ya. Ya, Terus di bawahnya ada akun Indo nomor 1, ada akun Indo nomor 30, ada akun Indo nomor 60, misal nih ya. Ya. Arifin itu mining di akun Indo nomor 60 ya. Ya. Maka bonus 50%-nya akan ke atas ke akun 30. Iya. Nah nih, misal Bang Arifin dapat 0,09, maka yang 30 dapat 0,0045. Yang atasnya lagi dapat 30%-nya, berarti 0,0027. Yang atasnya lagi dapat 20%-nya. Jadi 0,0018 gitu Pak. Iya. Itu ya Pak Santos. Perhitungannya nanti di akhir penambangan ya. Soalnya sekarang kok belum muncul. Bukan ya. Per akhir, kayaknya ngitungnya per 24 jam kayaknya. Maksudnya di mana Pak itu? Itu ada di bonus itu, di commission bawahnya itu. Apa itu namanya? Oh, berarti saya sudah. Nah ini cloud mining commission itu, Kan gini Pak, saya kan sudah mining dapat itu 20. Ya. Ini akun nomor berapa? Sponsornya siapa? Ini saya sponsornya yang Pak, yang pertama Pak. Nah, yang pertama itu maka dapat 50% dari 20. Yang maksudnya itu dapat bonusnya ya? Ya, dapat komisinya, ya. Di cloud Di cloud mining commission. Di commission. Coba saya cek. Ini kok Pak ya. Cloud commission. Kok nggak ada ya Pak ya? Mungkin sponsornya bukan ke situ. Coba dicek lagi sponsornya ya. Sponsor code-nya yang mana? Yang mining itu sponsor code-nya yang mana? Dicocokkan dulu. Mestilah keluar. Kalau itu benar sponsornya, upline-nya atasnya benar ya, mesti akan dapat. Ya, dicek dulu ya.
Oh iya. Berarti Pak ya 3 kedalaman Pak ya. 3 kedalaman, nanti ke atas ya istilahnya, bukan ke bawah ya. Iya ke atas. Maksudnya satu kedalaman itu 30 walet gitu Pak ya. Tuh, bukan. Gini loh, misal nih Bang Arifin ngajak saya nih, itu Ya. berarti itu level pertamanya Bang Arifin itu saya. Jadi Ya. kalau ya itu mining dapat 10 BTCP, Bang Arifin itu dapat 50%-nya dari 10 berarti 5. Kalau saya ngajak si A itu adalah level 1 saya, tapi level 2-nya Bang Arifin. Oh. Nah, kalau si A dapat 10, saya dapat 5, Bang Arifin dapat 3. Berarti Pak Santos ya, biar gak bingung itu miningnya ditaruh di bawahnya terus gitu Pak ya. Ya, yang induk yang bawah. Biar 50%, 30%-nya 2% ke abang sendiri, enggak apa-apa. Iya, soalnya ini belum ketemu berarti saya lupa ini ikut yang mana itu ya. Dicari dulu. Ya. Nah, gitu. Ya, Tapi oke, Pak. kalau yang HD ya yang HD berarti ya ke upline-nya enggak apa-apa, enggak masalah ya. Oh, iya. Oke, Pak Santos, kalau gitu saya paham. Soalnya kok saya kira itu perhitungan bonusnya nanti di akhir gitu loh. Oh, enggak. Kayaknya perhitungannya kayaknya sih 24 jam itu kayaknya. Termasuk mainnet-nya itu. Jadi mainnet tokennya itu termasuk hitungannya 24 jam. Ya, kalau gitu kan saya juga bisa menyarankan ke teman-teman untuk miningnya itu kan kalau bisa di bawahnya pas atau cuma di 2 kedalaman gitu kan nggak bingung itu Pak ya. Nah, gitu. Terus teman-teman yang di Bojonegoro, Bang Arifin, ayo digerakkan. Untuk apa? Mining BTCP. Iya, hanya khusus untuk teman-teman yang mitra BTCP, mitra CTC. Orang yang di luar CTCP pun bisa ikut mining BTCP ya. Iya Pak, iya. Oke, jadi biar nih gerakan viralkan sehingga nih cepet banyak yang mining sehingga nanti koinnya cepat terdistribusi. Nah, kita berharap hari raya itu bisa nyangoni teman-teman. Iya, semoga Pak ya dari BTCP ini ada jalan. Iya, betul. Ya. Ya, Pak, boleh tanya satu lagi? Boleh, monggo. Ya. Pak, ini pertanyaannya ya sederhana. Harga CTCP ini apakah ada kemungkinan bisa naik lagi, Pak? Bisa naik, bisa turun. Ya. Betul itu. Bisa naik, bisa turun, tapi saya yakin ya nanti dalam jangka panjang mesti akan naik. Ya. Suruh beli koin sabar itu Pak Santos. Ya, betul ya. Koin sabarnya Bang Adem tenan ya, biar adem ya beli koin sabar. Sudah Ya. Pak, sudah saya kumpulin sabar, subur, sobirin sudah kumpul semua Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Adem tenan ya. Ini Pak, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bang, mungkin saya boleh menambahkan sedikit untuk masalah terkait itu tadi, untuk masalah bonus tadi, bonus lewat tadi. Oke, boleh, monggo. Oke. Ini saya teringat dengan dulu waktu kita pendaftaran awal-awal di akun induk itu kan untuk reward itu kan banyak yang terputus ya, Bang. Ya, Bang ke admin rata-rata banyak admin, mitra saya itu. banyak admin. Jadi, gitu, ya. Jadi apakah itu masih berlaku juga sampai sekarang gitu loh? Masih berlaku. Berat. Masih Nah, berlaku, ya. berarti itu kemungkinan besar itu nanti reward dari BTCP pun juga banyak yang hilang itu nanti. Iya, banyak yang ke admin, ya banyak ke admin. Nah, itu dia. Saya mitra saya banyak begitu ya, banyak yang begitu. Lari KWK itu ya. Punya saya level 2-nya terputus kayaknya, nggak masuk. Nah, betul itu. Ya karena memang itu ngikuti jaringan yang lama, ya. Iya, ya. Ya mungkin itu. Jadi teman-teman yang lain jadi harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi itu. Jangan Ya, nanti betul. dijadikan Jadi masalah mungkin di belakang hari gitu. Ya, yang akun lepas itu mungkin ditangguhkan dulu untuk klaim reward pakai opsi 2. Tapi yang mungkin yang sponsornya itu ke Bapak Ibu sendiri, itu yang diklaim duluan lewat klaim yang mining ya. Jadi mungkin akun yang lepas itu dipakai untuk klaim reward, tetapi untuk yang akun masih terikat sponsornya dengan Bapak Ibu
itu bisa digunakan untuk mining gitu Pak. Ya. Pak Kalista. Ya, siap. Makasih Bang Santos. Oke, sama-sama. Terima Lanjut. kasih masukannya, Bang. Oke, kita lanjut dengan Bundaku. Monggo silakan Bundaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, dari mana Ibu? Ya dari Ngawi. Dengan Ibu siapa? Yayu. Ibu Yayu yang minta nomor tadi. Ya betul. Gimana Ibu Yayu? Yang pertanyaan satu sudah terjawab sama Bapak siapa tadi yang ini Ya. Bang, yang barusan dijelaskan yang terakhir tadi siapa? Bang siapa tadi? Bang Kalista. Nah, Bang Kalista itu saya kok belum paham nggih. Akun terputus maksudnya pripun? Jadi gini Bu, dulu kan waktu awal-awal daftar itu tidak muncul sponsor code-nya. Linknya tidak muncul. Linknya itu kan ada kotak, itu kan muncul sekarang ya. Dulu nggak ada itu. Jadi waktu daftar itu ngandalkan link dari Upland. Nah ternyata begitu diposting linknya itu nggak tahu ngebug atau gimana. Upland-nya bukan ke temen kita, tetapi ke perusahaan, ke dev-nya, ke admin. Yang itu dulu pernah ramai di grup katanya link nggak jelas itu toh. Ya link AWK itu loh ya, itu admin ternyata itu linknya admin, sehingga saat ini teman-teman yang link ke situ ya rewardnya 50%, 30%, 20% tidak keluar kan. Oh iya. Masuk Tapi kemarin bonus-bonusnya juga tidak nggak keluar. ada. Oh nggih, paham. Itu. Terus yang kedua, Nggih. tadi ya hari ini kan kebetulan saya repot nih, tapi tadi pagi sempat ngeklaim reward. Itu yang pengen saya tahu teman-teman yang sudah hari ini klaim rewardnya itu di jam-jam berapa? Soalnya ini barusan saya coba basi nggak bisa. Nggak, jamnya nggak bisa ditentukan. Kali atau 4 kali. Jadi, Dalam? Ibu ngikut grup biasanya kalau ada klaim reward, ada klaim dibuka, biasanya teman-teman ngabarin kok. Ya. Biasanya gitu. Kebetulan makanya hari ini Bunda, tadi saya ngeklaim tadi jam 8:30, yang kedua jam 10, yang ketiga jam 1, terus tadi jam 8 barusan pas ini meeting mau mulai, Zoom mau mulai, saya dapat lagi 400 Bunda, kali 6 akun lumayan. jamnya berarti nggak pasti ya Pak ya? Nggak pasti. Betul. Beneran tadi barusan Bu. Jam 10, jam 1, jam 8. Jam setengah 9, jam 10, jam 12, terus tadi barusan jam Mas mau mulai saya klaim dapat. Jadi itu mungkin kayak acak ya Pak Santos? Ya, Acak ya? acak itu gini, acak, dan itu kayaknya kata mbah saya itu sesuai amal perbuatan itu Pak. Iya, betul. Tapi dicoba mesin dibuka aja lah. Kalau kan saya sering tetap buka-bukain, begitu klaimnya udah masuk, itu otomatis langsung bisa kita klaim lagi kok. Pasti. Betul, ya. Jadi klaim berikutnya itu nunggu masuk ke wallet Web3 ya? Betul. Betul, nanti kan masuk ke available ya, nanti tinggal langsung klaim lagi, nanti nunggu lagi masuk, baru kita bisa klaim lagi, begitu Bunda. Oh, siap. Matur nuwun. Bu Yayu, grupnya di Ngawi banyak enggak? Ya lumayan sih. Ribon. Ini kalau saya nanti ke Sragen, saya rencanakan mau ke Sragen, mau ngumpulin teman-teman di Sragen untuk sosialisasi CTCP dan proyek CTCP dan BTCP. Nanti kalau Ibu bisa kumpulkan teman-teman di Ngawi, kita sharing-sharing, saya jelaskan nanti ke depannya kayak apa sih CTCP ini dan juga BTCP. Ya Ibu, minimal 10 orang lah Ibu ya, kumpulkan leader-leader Ibu, nanti bisa mampir ke Ngawi, ke rumah Ibu gitu. Jangan lupa mampir ke Purbalingga Bang Santos. Oke, siap.
Oke. Nggih sampun matur nuwun. Oke, matur suwun Ibu Yayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Bang Soleh Arif dari Surabaya. Silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Santos. Bener, ayo. Siap. Selamat malam. Malam-malam. Iya. Ini Surabaya kapan nih bisa ketemu sama Bang Santos nih? Oke, siap. Diagendakan saja. Nanti waktu saya ke timur, nanti mesti mampir lah. Ya. Ini agendanya masih Pokoknya deket-deket. kabarin aja nanti di grup kapan jam. Masih deket-deket ini. Iya. Pondok Madiun, Tulungagung, Kediri masih gitu. Nanti kalau ke timur saya mesti lah Surabaya mampir, Bang Arif. Siap. Om, ini Om. Apa itu yang klaim yang dapat 1,4 itu terus mau dijadikan apa itu yang pertama itu? Ya, Jadi karena untuk pembakaran juga kayaknya. Ya, tunggu aja koinnya naik $100. saya punya hampir 1.000 itu, biarin aja enggak apa-apa. Biarin aja. Sama Bang, saya juga punya banyak. Kenapa ada ini 1,9 itu? Makanya Udah, biarin itu aja dulu ya. ada yang 2. Hmm. CTCP ini 5 bulan berjalan itu. 5 Ya. bulan berjalan dari mulai garap sampai sekarang ini hasilnya itu belum. Mudah-mudahan hitungannya proyek ini dengan kinerja member-member semua orang yang benar-benar setia itu akan mendapatkan untung. Kalau menurut Om Santos berapa persen untuk mendapatkan jackpot ini nanti di CTCP ini? Ini, kalau sebenarnya dengan strategi opsi 2 prediction itu harusnya untung, Ya. Pak. Harusnya untung. Kemarin ya, di saat Dep ngasih $1,4 ya, hampir $1,5, patokannya kasih Betul. $1,5, itu harusnya Bang Arif harusnya untung itu. Kenapa? Saya itu per 100 itu dapat sekitar 800 sampai 1 juta. Jadi Itu yang 1.000 yang klaim ngeklaim dua. pakai opsi pertama lah. gimana? Itu yang ngeklaim pakai opsi pertama. Bukan, opsi 2 yang klaim dapat 60, dapat 30, dapat 40, itu kan nilainya kan $1,5 itu. Nah, itu dikombinasi dengan prediction. Lah di prediction ini saya bebas gas fee untuk remove. Nah, gitu. Oh Jadi, iya. Gas fee remove, sehingga apa? Saya murni dapat $1,5. $1,5, oke lah, turun ke $1 pun apa-apa. Kalau 100 akun saya dapat $100. Rata-rata dapat sekitar 70 sampai dengan $100, Bang, per 100 akun gitu, Bang. Iya. Tapi menurut panjenengan, menurut prediksinya sampean gitu, itu kira-kira CTCP ini naik di angka berapa nanti untuk prediksi? Nggak bisa, koin itu nggak bisa, gitu nggak bisa. Artinya begini, yang menentukan sebuah koin naik dan tidak itu sebenarnya satu adalah Yang member. Sementara komunitas, Betul. komunitas. Di situ ada supply and demand. Nah, supply and demand ditunjang oleh apa? Ekosistem. Ekosistemnya terbentuk, maka supply and demand itu nanti akan terbentuk. Ya, jadi memang harus sabar. Nggak ada yang instan. Ya, kita ikuti dulu, Betul. Dep membangun ekosistem. Ya, jadi kita ikuti dulu, Dep membangun ekosistem. Kalau ekosistemnya nanti semua berkaitan, berkelanjutan, saya yakin dengan sendirinya nanti koin CTCP akan naik. Berapa? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas ekosistem harus terbentuk dulu. Jangan seperti CTC yang kemarin, CTC itu udah bisa. Kenapa? Karena ekosistemnya udah terbentuk. Yang dominan hanya Yuling Xiong kan gitu. Nah ini yang dominan siapa ini? Yang dominan ini kita dan Dep. Nah kita ini pemegang terbesar juga. Jadi nanti ekosistem terbentuk, komunitasnya kuat sehingga apa? Nanti harga itu mesti akan berangsur naik. Begitu Bang ya? Oke, ini prediksinya kapan selesai nih Om? Ini kan mungkin butuh 1 tahun lagi atau gimana? Kan sudah jalan 5 bulan ini. Ya gini,
BTCP itu jumlahnya 21 juta. Saat ini saya melihat ini memang belum banyak yang mengetahui peluang di BTCP. Padahal ini Ya, peluang BTCP-nya. jackpot sebenarnya. Peluang jackpot ya, dan saat itu Bang Hendrik bilang harganya bisa di $15, 10 sampai $15. Tapi Ya, nyatanya anggaplah. saat ini sudah $24 dan itu Ya betul. Saya kalau masalah CTCP, saya nggak muluk-muluk. Di angka $1 saja sudah jackpot sudah. ya betul. Makanya sekarang poinnya adalah kumpulkan CTCP sebanyak mungkin lewat opsi Iya, 2. makanya Ya lewat opsi 2. Kalau saat ini belum muncul loan sama pool, lakukan 50% itu disimpan, 50% gunakan gas fee untuk mining. Dan nanti kalau loan sudah muncul, maka ya udah kita simpan itu di loan dan dipulkan hasil 3%-nya yang kita manfaatkan untuk gas fee mining. Itu nanti kita bisa jackpot insya Allah. Gitu. itu setiap hari berarti bisa di hasil loan-nya itu bisa diangkat setiap hari ya. Bisa diambil tiap hari. 3% ya dari 3%. total kita ngelola. 3% itu 1,5 buat kita, yang 1,5 buat jaringan. Tetapi nanti kita kan bisa nih strateginya supaya 1,5-nya juga balik ke kita lagi seperti halnya saat ini mining kan begitu ya. Nanti Iya, kita betul. strategi lah katalah begitu, itu masalah strategi. Yang intinya sekarang misal nih sekarang ini dapatnya yang klaim 2 ini opsi 2 kan 100 nih. Kalau Betul, 100 sudah full. berarti kalau Hak kita sudah dikasihkan. Nah, 100 dikasihkan semua nih. 100 akun berarti kan 1.000. 100 akun berapa nih? 10.000 berarti ya. 100 akun 10.000. Nah, kalau 1.000 akun berarti kan 100.000 tuh. 100.000. 100.000. Nah, nanti saat 100.000 gunakan opsi 2 ini. Sorry, apa-apa 100.000 akun. Gunakan opsi 2, kumpulkan ya. Kumpulkan untuk gunakan itu. Minimal lah katakanlah bisa kita kumpulkan di minus 30% lah atau 40% lah. Berarti kita masih punya sekitar 60.000 karena di tradingkan long short nanti kan masih berkurang ya. Ya, sekitar itu Ya. anggap aja lah kita kehilangan 40% atau 30%. Masih kita punya 70.000 itulah kita loankan nanti, kita masukkan pool, nah itu yang 3%-nya kita gunakan untuk gas fee. Sehingga kita suatu saat nanti harga naik kita masih punya 70.000 CTCP. Begitu Bang Arif. Oke, terus ini Om, apa untuk masalah apakah nanti setelah token ini naik, itu gas fee itu apa ditambah lagi atau tetap segitu sampai selesai nanti? Gas fee Kayaknya sih untuk tetap. remove. Kayaknya sih remove tetap. 17.500. Ya, kayaknya tetap. Kayak 17.500 kayaknya tetap. Soalnya kan gini, sekarang hak kita kan sudah dikasihkan 100 token nih. Ya. Nah, itu kalau dikalkulasi dengan 1.000 wallet, 17.500 dikali 1.000 duitnya udah ketemu 17.500.000 itu. Oh, udah gitu Untuk- caranya. Untuk Bukan remove gitu aja. Bukan gitu caranya. Ada strategi prediction itu. Oh iya kalau dikombinasi Iya. seperti itu ya. Iya, Betul. harus kita manfaatkan strategi opsinya mereka. Saat ini bahkan saya, nyun sewu ya, saya bahkan bisa meremove 50 akun tanpa gas fee. Nah, gitu. Iya paham itu. Masalah begitu ya. prediction sama Tentunya itu ya. punya strategi lah, ya punya strategi ya gitu ya. Oke, berarti ini proyeknya ini untuk membentuk ekosistem ini berarti ada 10 fase nanti. Ya, ada 10 opsi ya, 10 opsi nanti. 10 opsi sekarang sudah jalan 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 yang 5 opsi 2 ya, opsi 2 yang reward ya, 5 ya. Ini prediksi Pak Om Santos ataupun saya sendiri kayaknya 5 bulan masih jalan terus ini ke depan ini. Insya Allah masih. Artinya begini, saya berharap sebenarnya BTCP ini bisa teman-teman gencar untuk gencarkan untuk mining, baik dari mitra CTCP yang lama-lama kita bangkitkan lagi atau orang baru yang kita ajak untuk bisa mining BTCP. Nggak perlu banyak-banyak lah, siapkan mungkin bisa $10 atau $5 untuk gas fee. Setelah itu monggo silakan ya. Itu bisa insya Allah ya, segera cepat untuk 21 ini bisa terambil semua. Sebenarnya hanya 10,5 kan? Hanya 10,5. Dibagi dengan orang-orang yang mining tentunya lebih cepat sebenarnya ya. Jadi kalau ada sekian akumulasinya itu untuk mendapatkan 9 set BTCP
itu akumulasinya itu membutuhkan uang sekitar 30.000 itu. Ya, sekitar 30.000 lah gitu. Makanya tawarkan ke teman-teman paling tidak untuk yang normal, yang gratis ya dimodalin mungkin dengan $10 kah gitu. Tapi $10 bisa dapatnya berapa? Ya kalau mereka 30.000 berarti $10. $10 dan 2,5. Dapatnya Yang sekitar pakai 0,3 itu, yang pakai dapatnya 0,03 ya. kan? Ya, karena mereka mitra baru lah kayak begitu, dapatnya hanya 0,03. Nggak apa-apa. Mereka tawarkan. Oh iya. Ya. Proyek ini ternyata sebetulnya sih bagus, cuman ya itu tadi kecewanya itu dari awal dikirain kayak CTC dulu, padahal ini membentuk berjalan. Nah, sekarang ini reward hitungannya tokennya sudah dikasih semua, sekarang tinggal tugas kita untuk mengeklaim saja. Betul. Nah, kalau nanti sudah terbentuk, harganya sudah pada masuk semua, orang sudah pada menikmati semua. Nggak mungkin orang itu komen-komen kayak keluar-keluar kayak Pak Sultan itu semua itu. Aduh, gimana itu? Oke lah. Saya pun sedih sebetulnya, sedih. Ya, Bukan cuma Bang Sultan aja, semua orang yang member di sini itu semua bekerja keras untuk mendapatkan hasil dari CTCP. Dan sudah 5 bulan ini kita belum mendapatkan hasilnya, ada yang sudah mendapatkan, cuman semoga aja CTCP ini bisa terbentuk ekosistemnya dan membayar setimpal dengan yang dikerjakan oleh member-member semuanya. Itu aja harapan saya. Siap. Gitu. Semoga begitu, Bang. Oke. Gitu. Jadi terima kasih banyak Bang Santos, tidak lelah-lelahnya untuk mengedukasi setiap hari. Ya. Untuk mengedukasi setiap hari, saya sangat berterima kasih. Informasi selanjutnya itu Bang Santos, Bu Eli, apalagi 001 hitungannya perwakilan Bang Hendrik gitu kan. Semoga semua selamat selantai, sehat walafiat, bisa mendapatkan apa yang diharapkan semua di member-member CTCP ini, eman membernya semua gitu. Amin ya. Terima kasih banyak Bang Santos, mungkin yang di bawah sudah nunggu. Ya, oke. Tunggu saya nanti di Surabaya, Bang Arif ya. Nah, waktu ke Timur saya nanti mesti Saya sudah WA itu ya, saya kabarin ya nanti di WA sudah saya WA. Siap, oke Bang. Turnuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan Bang Hartono Ramadan. Monggo silakan Bang. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben muncul. Sedulur lanang iki Pak Santos, sedulur lanang. Iya. Tumben muncul lah gimana. Iya, Pak. Kita hanya pantau Pak, opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, opsi 4. Nah, opsi keempat kayaknya agak di hati. Gimana? Tidak cocok lah. Jadi kemarin saya sudah semua referral di bawah saya sudah pada eksekusi semua tentang BTCP. Nah, tapi reward yang pertama nggak masuk, reward kedua dan ketiganya masuk. Itu anehnya di situ. Itu kenapa ya Pak ya? Kalau misalnya itu yang saya referral langsung pasti saya by phone, dan mereka juga kadang-kadang ada sih yang aktif banget, selalu ngasih link gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang kok referral saya langsung nggak masuk ya. Gini Bang Antono, jadi itu dicek dulu sponsor code-nya bener apa tidak, ya itu satu. Karena banyak sponsor code-nya itu lepas ke admin ya. Banyak grup saya, mitra-mitra saya yang lepas ke admin ya. Nah, seperti kasus Madiun kemarin itu dia sponsor code-nya benar ya. Kemudian dicek, setelah nunggu 1 kali 24 jam baru masuk. Ya gitu. Jadi kan gini Pak Santos, sorry saya potong. Ini kan saya dapat reward dari klaim reward itu kan kemarin juga lumayan gede Pak. Ada satu akun aja nih yang saya klaim di BTCP aja 74.000 baru satu akun ya. Ya. Itu saya hari ini baru dapat
700 koin. Apa maksudnya klaim-klaimannya itu dari 74.000 baru 700 ya, baru 55 BTCP lah. Ya, Tuh. makanya dicek dulu Bang. Dicek dulu yang tadi yang Abang bilang bahwa mitranya itu level satunya nggak masuk, itu apa benar itu sponsor code-nya Abang atau kasusnya itu Abang atau bukan gitu ya, dicek dulu. Saya langsung deh. Nah, saya langsung coba ya dicek itu sponsornya bener Abang atau bukan. Kalau bener ya ternyata kok tidak keluar dalam 2 hari, nah itu coba di screenshot, di video, laporkan ke Weli. Gitu nanti ya. Terus yang kedua nih Pak Santos. Ya. Yang opsi kedua itu yang dari reward juga nih. Tadi kan Pak pas di awal pembahasan itu kan klaim reward, opsi kedua klaim reward ya. Yang rewardnya bisa diklaim ya di opsi kedua itu kan. Ya. Itu gas fee-nya berapa itu? Enggak ada gas fee itu. Sorry. Gas fee-nya 0,01 sama. Oh sama. Oh iya. Siap. Artinya kan kita bisa dua-duanya pakai nih. Ya, bisa. Yang reward aja tapi ya prioritas ya. Ya, reward prioritas sehari bisa 4 kali itu tadi ya, 4 kali. Oh, yang itu yang tadi dibilang Mas Bagio itu ada momen-momen. Ya, bisa 4 kali kalau itu 10 akun kan 4.000 Bang. 4.000 kalau 10 hari ada 40.000. Banyak. Oke. Oke, itu aja sih. Itu yang kita tunggu-tunggu kan itu ya. Yang kita tunggu-tunggu itu ya. Itu yang membedakan antara leader sama bukan. Karena leader kan banyak seperti Bang Artono. Nah, gitu 74.000 kan lumayan ya. Gitu. Ya. Itu kita baru bisa nikmati nanti itu ya. Oke. Makasih Pak Santos. Oke, sama-sama Bar. Semangat Dulu Lanang Purbalingga. Ya. Siap. Mas Bagio. Ya, oke. Kita lanjut dengan Abang Zuhrufi. Ya. Monggo silakan Bang. Abang Zuhrufi monitor. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, monggo. Enggak, saya tadi kurang jelas karena jarang ikut. Tadi Bang Santos bilang untuk bisa 50 akun tanpa gas fee. Tadi gimana Bang? Tuh, strateginya ya di tradingkan itu. Jadi kalau di trading kan dia bebas gas fee? Ya, gas fee-nya nunut yang lain nanti. Ada strateginya itu Bang. Nah itu. Nunut yang lain maksudnya gimana? Nunut orang lain atau nunut maksudnya gimana Bang? Nunut akun yang lain. Akun kita sendiri. Nunut akun kita sendiri ya. Oh, jadi kalau kan kita beda akun Bang, bisa digabungkan atau gimana? Iya, digabungkan nanti. Jadi tetap di longshot ya. Setelah itu nanti ngikut di akun yang lain. Tetap di trading kan. Ya. Di trading kan. Nah, untuk menggabungkannya gimana Bang? Nah, itu. Ini butuh strategi yang luar biasa ini. Ini harus ada 100 CTCP ini ya. Jadi tetap pakai longshot Bang ya, terus kombinasi dengan akun kita yang lain gitu ya. Coba nanti di strateginya ya. Oke? Belum nyambung saya Bang itu Bang. Belum nyambung ya. Jadi artinya kena gaji. Saya kasih clue-nya nih ya. Abang kan punya akun yang di unstack itu ya, di dalam kan ada akunnya, ada CTCP-nya ya. Nah itu ditradingkan juga sama, longshot juga sama. Iya, maksud saya yang saya kurang paham itu untuk mendomplengkan akun yang lain ke akun yang itu gimana itu Bang untuk bisa bebas gas fee itu? Nanti kursus sama saya ya, pribadi ya. Oh, nggak bisa di Zoom Bang ya?
Saya dapatnya soalnya dari teman, nanti saya suruh, nggak boleh suruh buka katanya gitu, nggak enak saya. Pakai ayam putih. Nah itu, pakai ayam hitam, cemani. Sebenarnya strateginya sama bang, longsot sama tetap kita kena gaswit, tapi gaswitnya nunut yang lain. Saya kalah Nggak, satu. nah ini itu teknis bang ya, oke lah nanti saya mungkin japri lah. Nah sekarang kan gini, untuk masalah kenaikan harga CTCP ini kan koin seperti ini kan untuk kenaikannya itu berdasarkan komunitas bang ya. Karena untuk CTCP ini kan dia bukan koin tersendiri kayak CTC, dia punya koin sendiri, jaringan sendiri, exchange sendiri. Nah dengan adanya perbedaan penjelasan di awal dengan kenyataan sekarang, otomatis banyak orang-orang yang mundur lah. Termasuk di member saya sendiri itu cuman paling 10% yang mau berlanjut itu bang. Yang lain udah dilepas gitu aja. Betul. Nah kemungkinan untuk kenaikan harga CTCP ini gimana bang? Ini strategi developer itu? Makanya seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa ekosistem sebuah proyek itu penting sekali. Jadi nanti yang jelas proyek-proyek ini kan lagi dipersiapkan nih, dan semuanya nanti menggunakan CTCP. Tentunya orang-orang yang nanti yang menggunakan CTCP ya itulah nanti yang akan diuntungkan. Jadi saat ini contoh di loan, contoh di pool, itu kan semuanya terkonsentrasi di situ. Kemudian nanti waktu kita menggunakan bot trading, kita harus staking $10 berupa CTCP. Itu juga akan situ. Nah, di situ. Jadi semuanya nanti akan terkonek semuanya ekosistem ini, sehingga pemakaian CTCP ini akan banyak gitu. Nah, sehingga nanti harga itu akan berangsur naik. Contoh nih, jika bot tradingnya bagus ya, dan itu kita harus staking $10 berupa CTCP, maka orang lain juga akan tertarik, mereka juga akan beli CTCP untuk menikmati bot trading yang insya Allah hasilnya luar biasa dari Bang Hendrik. Jadi nanti itu orang akan beli CTCP di mana, di market kita seperti itu, sehingga koin itu berangsur akan naik. Makanya saat ini memang butuh waktu, butuh kesabaran yang luar biasa, sehingga nanti ekosistem ini bisa terbentuk, dan kita yang masih bertahan ini yang menyimpan koin CTCP akan diuntungkan. Saat ini fokusnya teman-teman pokoknya klaim opsi 2 ya, lakukan prediction, kumpulkan koin sebanyak-banyaknya, mumpung apa? Mumpung kita dapat maksimal 100 koin. Lah, umpama dulu bang, itu saya nggak klaim, nggak ikut prediction lah, mungkin karena saya juga belum memahami itu. Selama Zoom saya nggak memperhatikan untuk prediction, karena Bang Santos sendiri kemarin bilang saya sendiri nggak ikut karena itu nggak waktu di awal Bang Santos nggak ikut kan ya. Saya juga mau ikut. Betul. Ya, awal memang saya tidak ikut prediction karena saya tebak-tebakan, saya pikir wah nggak bisa lah saya ikut itu. Nah, tapi ternyata saya menemukan setelah ikut Zoom juga, waktu saya nge-Zoom itu kan ada Bang Riwan Said itu, wah itu baru saya sadar, wah lah ini kan bisa untuk apa? Mengumpulkan koin. Jadi motivasi saya menggunakan prediction bukan untuk trading sebenarnya, tapi untuk mengumpulkan koin CTCP saya dan mengurangi gas fee. Gitu. Bahkan strateginya ya kita bisa kurangi sampai seminimal mungkin gas fee kita. Begitu. Itu yang saya maksud. Berarti koin utama dari Project Plus Pi ini CTCP Bang ya, bukan yang lain-lain. Ya CTCP tetap CTCP, tetap proyeknya CTCP tetap. Ya, jadi tetap CTCP. Lah nanti sebenarnya BTCP pun sebenarnya proses untuk menghabiskan koin CTCP sebenarnya, untuk menghabiskan akun-akun CTCP. Yang perhatikan, 100 koin kita hanya dapat 9 BTCP. Dan itu akan terbakar banyak sekali, sehingga apa? Ya berkuranglah akun-akun di CTCP. Begitu Bang. Jadi strateginya saat ini teman-teman, contoh di grup saya ini banyak ini sekarang kita menerima akun-akun yang dibeli itu, yang dijual itu banyak, tapi ya memang yang dekat-dekat ya, yang di grup-grup kita ya. Kalau yang jauh jarang yang berani karena
Banyak kasus kemarin setelah dikumpulkan diambil sama yang punya gitu-gitu kan nggak bisa karena kita masih pegang. Nah makanya strateginya sekarang ini teman-teman ngumpulkan koin CTCP sebanyak-banyaknya karena saat ini harga ditahan di harga segitu di antara 3 sampai 4 gitu ya 0,003 sekian 0,04 nanti naik sedikit turun lagi masih berkisar itu. Makanya mumpung dapat maksimal 100 CTCP itu klaim semua, kumpulkan, nanti di-loan-kan, dipulkan, gunakan sisanya atau hasilnya untuk mining di DCP. Begitu. Kalau kita biarkan di Web3 itu aman Bang ya, enggak? Jadi enggak kita aman. Solo aman. Untuk reward aja kayaknya ada 400.000 itu kalau rewardnya aja. Tuh, nanti manfaatkan itu betul ya. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau contoh nih, Bang Zurufi punya 10 akun. Masing-masing sehari kita lepas mungkin ya, anggapnya dapat 300. Kali 10 udah 3.000. 3.000 kalau kali sebulan sudah 120.000. Berapa? 90.000 udah 90.000. Gitu. Iya. Gitu. Dari akun reward saja itu. Belum dari akun yang tunggal-tunggal. Kalau kita kumpulkan, waduh, luar biasa itu. Ya. Enggak, saya perhatikan di akun saya itu Bang, yang akun ada reward itu waktu dulu sebelum listing itu akun reward saya banyak tuh. Sekarang berkurang. Kenapa Bang? Kok bisa begitu Bang ya? Loh, kok berkurang gimana? Ya tadinya umpama 6.000. Nah, sekarang tinggal 5.000 gitu. Jadi banyak perbedaan. Saya nggak tahu awal itu memang terjadi bug. Ada memang terjadi bug ya. Waktu itu terjadi bug, ada yang tidak sinkron memang. Tapi di terakhir itu ada beberapa yang bugnya masih nyantol ya. Sehingga kayak Abang mungkin 6.000 itu jadi 5.000 kayak gitu-gitu. Ada memang kejadian ada begitu. Memang ada di awal-awal dulu. Saya ngalamin itu karena punya saya itu 1 juta akun itu 1 juta airdrop ternyata hanya 750.000, 756.000 kayak gitu. Gitu Bang. Ada bug itu. Ada bug. Oke, terima kasih banyak Bang Santos. Yang lain mungkin lanjutkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan Ibu Siti Hasanah. Monggo silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu. Ya Bapak, aduh ketemu lagi Pak. Iya Ibu. Nah Ibu. Saya mau tanya Pak, kalau saya ada satu akun yang ada koin rewardnya, itu bisa nggak saya kombinasi antara mining dengan klaim opsi 2 Pak? Ya bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jadi satu akun itu bisa opsi 1, bisa opsi 2, bisa opsi 2 reward, bisa mining, nah gitu Bu. Iya. Soalnya kan opsi 2 kan dia ada waktu ya, kayak tadi Bapak itu bilang kan tadi setengah 9, 10. Saya jarang-jarang dapat soalnya ada sambil nunggu itu jarak. Lagi saya di proses di mining, berarti ada masalah Pak ya? Ya, aman Ibu ya, siap. Oke, siap. Yaudah, itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Oke, makasih banyak Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan Pak Bang Abu Sahar. Bang Sahar Prime. Monggo silakan Bang. Abang Sahar. Halo, Abang Sahar Prime. Halo. Ya, Bang Sahar, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Bang Santos. Ya. Dari Makassar. Makassar. Oke, siap. Siap. Saya mengamati, saya tertarik tadi dengan apa ya yang Ahmad Soeb itu tadi ya. Kita udah berjalan 5 bulan ya kurang lebih ya. Tapi ini bukan apa ya, bukan optimisme atau pesimisme ya. Tapi kalau kita melihat kenyataan, saya sendiri banyak
Halo, Bang Sar. Mic-nya, Bang. Open mic, Bang. Ya. Iya. Ini gimana? Ya udah. Aduh, mau tutup lagi. Nah, ini Ya, gimana? udah. Ya, Udah. oke. Nah, ya, ulangi. Ya, jadi saya kan kebanyakan itu opsi 2 ya. Dengan itu hari agak susah, jadi pakai CTCP yang lumayan lah, di atas 60-an ya. Saya puluhan akun gitu. Puluhan akun yang saya remove dengan mulai dari 30 sampai 60-an lebih gitu. Ya. Kalau saya lihat ya, karena satu pengaruh harga turun dan jeda antara kita unstack terus kita remove, terus dia masuk TTP maksudnya ke depan gitu di wallet di TP-nya, itu agak lama gitu. Betul. Turun harga agak jauh, baru dia masuk, kita klaim, akhirnya memang netnya kecil. Betul. Itu ini yang menjadi problem gitu. Satu, terlalu lama baru tendang keluar. Yang kedua, ini juga mungkin menjadi bahan pertimbangan kita bersama untuk bisa terlalu jauh jedahnya antara kebutuhan BNB untuk melakukan transaksi di on-chain dengan yang dipotong. Biasanya istilahnya pajak lah kalau di DEP-nya. Gitu. Nah, ini yang membuat kita menjadi agak kesulitan gitu ketika mau meremove gitu karena terlalu gede. Besar banget gitu. Nah, ini yang sehingga sampai saat ini saya hitung-hitung ini apa bisa impas ya? Opsi 2 gitu. Ya kecuali kalau yang dapat di remove di satu CTCP saat itu ya, waktu harga masih 1, berapa gitu, 1,5 ya. Dan katanya pada saat itu harga mau dipertahankan di 1,5 gitu. Menjadi problem sekarang kalau kita lihat urutan dari semua ekosistem 1, 2, 3 dan 4 itu kalau kita mau jujur semua itu pada pasukan yang siap mau nge-sell gitu. Ya. Jadi wajar lah. Kalau ini yang terjadi nggak akan mungkin harga naik gitu. Ya. Nggak ada yang beli. Ya, yang harap harga naik gitu. Perhatikan saja jarak antara meremove dia ini sampai dia masuk ke TP itu jatuhnya itu mungkin sudah di atas 30%. Sementara kayak saya yang 60-65 lah. Pada saat itu berarti selisih sekitar ya 30-an lah. Nah, kalau kejatuhan ke atas 35 berarti saya sudah zero gitu di opsi 2 ya. Kecuali kalau yang ambil yang dapat rezeki di satu CTCP saat itu kan, tapi kan jumlahnya kecil gitu ya. Nah, ini menjadi problem. Bang Sahar kemarin manfaatkan prediction nggak? Prediction, iya saya paham betul karena itu kan binari gitu. Nah, persoalannya ketika diadu di ini juga bisa jadi jebakan ini, Bang. Ya, gini. Kalau saya kemarin strategi saya yang saya lakukan ya, itu per 100 akun saya bisa dapat mungkin nggak banyak sih ya. 100 akun itu dapat sekitar $70 sampai $100. Sampai 95 lah kemarin itu ya. Itu per 100 akun, Bang. Jadi artinya itu kalau kita terapkan strategi, kita masih dapat duit lah. Artinya kalau 1000 akun bisa dapat lah sekitar mungkin 8 juta sampai 10 juta. Itu ya. Iya benar, Bang. Kalau itu memang artinya kalau hanya untuk itu dilakukan karena mensiasati gas fee yang besar. Kalau gas fee-nya rendah, oke lah di atas kebutuhan blockchain gitu BSC ya. Kalau nggak terlalu jauh, ini kan sangat complang. Itu kan satu kali transaksi berapa perak sih? 350. Ini ambil berapa? 18.000 kali. Ya, sebenarnya hal ini sudah kita bahas di awal-awal, Bang ya. Dan kita sudah usulkan itu ke DEP juga. Tapi sekali lagi memang
DEP itu sulit diintervensi karena mereka memang sudah siapkan proyek itu sejak dari awal kayaknya begitu. Maaf memang. Jadi kan memang begini Bang, kalau kita mau perhatikan, kenapa Gaspi kita bisa minta turun? Karena memang ya jujur aja DEP itu kan mengumpulkan uang banyak dari Gaspi gitu. Setuju nggak? Ya sebenarnya kalau ini kan memang airdrop retro Bang, jadi ini bukan. Iya betul. Tapi kan maksud saya, coba kita lihatlah opsi ke apa ya mining itu kan pembakaran 1 berbanding 11 ya, 0,009 terhadap 1 BTCP. Itu kan untuk menendang 1 BTCP itu membutuhkan berapa ya? 11 kali gitu. Ya. Ya. Nah, berarti 1 BTCP itu ongkosnya adalah 350 perak kali 11 gitu. Dan memang 300 lah, 300 kali. Iya, 300 kali 11 gitu. Itu berapa itu? 3.300. Nah, kalau 100 satu watt kan berarti kan 33.000 gitu. Itu Abang ngitungnya karena Abang mengeluarkan duit. Kalau saya kan mengeluarkan dari Iya. Nah, ini terlepas dari di 2 dipindah ke ya, situ. makanya sekarang saran saya, Bang. Makanya saya bilang ini bukan persoalan pesimisme dan optimisme gitu. Saya mau bicara di ujung bahwa ekosistem yang ada itu adalah kalau kita lihat itu ekosistem yang nge-sell semua. Coba DEP-nya kalau berpikir ada opsi yang orang yang membutuhkan utility CTCP ini, ada harapan kita supaya harga itu bisa naik kan gitu. Ya, pikiran kita ini semua kan nge-sell Bang. Iya, makanya saat ini ekosistemnya belum terbentuk semua Bang Sahar. Jadi mungkin opsi selanjutnya mungkin wait and see bagi teman-teman yang mungkin yang belum atau menilai bisnis ini belum menguntungkan lah. Saya yakin semuanya masih punya pertimbangan masing-masing. Jadi saat ini saya sudah berkali-kali usulkan semua yang waktu Zoom teman-teman usulkan itu sebenarnya sudah kita sampaikan juga ke Bang Hendrik untuk disampaikan ke DEP. Tetapi ternyata juga memang susah sekali untuk diintervensi. Makanya saat ini saran saya jangan keluarkan uang baru dulu ya. Manfaatkan opsi 2 untuk klaim dikombinasi dan perizinan. 50% untuk biaya mining, 50% simple sampai nanti muncul loan sama full. Itu yang mungkin kita lakukan Abang. Posisi kita ini memang posisi kalah misalnya begitu karena memang yang punya kuasa adalah DEP. Benar. Jadi kalau itu setuju. Itu yang harus kita pahami. Makanya ikutilah permainan DEP semampu kita. Kalau memang belum menguntungkan, tunggu dulu kita opsi yang ke mana ini, yang kedua tadi, yang bisa berkali-kali mencarikan reward. Saran saya ke teman-teman mungkin jangan dijual dulu, nunggu pool untuk apa? Nanti kita bisa dapat CTCP sehingga kita punya simpanan. Nah, disitulah nanti opsi-opsi yang lain akan muncul dan semoga DEP juga akan menaikkan harganya, buyback gitu. Jadi saya lagi ya kita hanya bisa mengikuti permainan DEP. Kita ini dalam posisi yang kalah sebenarnya. Begitu Bang Sahar ya? Ya, benar ya, kita pahami karena saya kira ini memang sudah masuk ke dalamnya. Seperti saya opsi 2 itu yang puluhan dengan klaim yang tidak mau saya harus selesaikan dan harus mengikuti gitu ritmenya gitu. Kemudian ya betul tadi sarannya Bang Santos ya. Jadi sebagian saya pakai di mining, tapi mining juga itu kalau menurut saya ya titik impasnya mudah-mudahan lah kalau saya hitung itu kalau akun yang titik impasnya itu harus harga 2,2 lah kurang lebih. Atau kalau dia di pendatang baru itu harus kalau pendatang baru yang tidak maksudnya link baru gitu itu titik impasnya sekitar 2,2. Kalau di yang wallet yang sudah ada ininya rewardnya itu di 1 lebih gitu. Tapi apakah akan harga ke situ nantinya? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Tapi informasi Bang Hendrik waktu
disampaikan ke saya itu Dep bilang katanya harga di 10 sampai 15 dolar waktu mungkin nanti rilis airdrop ya. Tetapi saat ini harga sudah di 4.24 kan. Tapi itu juga bukan patokan karena memang belum ada jual beli yang gitu kan gitu. Ya, tapi Bang Hendrik sampaikan di 15 dolar. Semoga itu maksud saya sorry Bang, maksud saya bisa nggak kita dorong sebuah ekosistem yang diciptakan oleh DEP itu yang fungsinya banyak baik gitu. Karena ini kan ekosistem yang berjalan ini kan hanya dari sini ke sini dan itu menimbulkan konsekuensi yang sangat luar biasa besar biayanya. Coba ya kalau kita lihat mining itu dengan menerima 10,5 ya untuk BTC untuk hasil ini dan selebihnya itu 100% setengahnya ke reward itu memang equal ya. Dan saya hitung kalau skenario-nya adalah masuk semua kepada mining maka pembakaran 11 berbanding 1 itu habis tuh BCTP nggak ada lagi CTCP itu udah habis tuh habis ya. Coba dihitung aja Bang habis itu tahu enggak berapa BNB berapa gas fee yang di ini saya ajak supaya kita berpikir ya bukan menjustifikasi ya. Coba dihitung Bang berapa itu berapa gas fee itu nggak kurang dari hampir 100 miliar gitu skenario orang mining semua ya poin itu ya. Boleh saya tambahin? Ya. Boleh, maksud saya begini, bisa nggak kita mendorong, biar tambah mantap. Bisa nggak kita mendorong ada ekosistem yang ini hanya jangan bergulir begini terus loh. Ada sebuah ekosistem yang bisa utility dari ini bisa dibeli gitu sehingga harga bisa naik gitu. Ya, walaupun misalnya kita simpan, itu harapan kita itu yang akan datang. Karena memang gini, Bang Sahar, sebentar potong. Saat ini yang jelas DEP ini lagi mempersiapkan sistemnya, ekosistemnya. Jadi mungkin masukan Bang Sahar bagus lah. Tetapi kembali bahwa mereka sudah punya planning, sudah punya ekosistem. Tentunya mereka berhitung berapa. Mereka yang lebih tahu lah, saya pikir begitu. Jadi mereka juga tidak akan membiarkan harga jatuh, itu tentu ya. Dan apa yang sampean atau Bang Sahar pikirkan itu sama sebenarnya, saya juga berpikir. Tetapi kembali bahwa ekosistem sedang dipersiapkan. Contoh ya tadi nanti bot trading muncul, itu jelas butuh gas fee, butuh staking dan sebagainya. Itu butuh CTCP. Kemudian nanti di pool juga sama, itu terstaking ya. Jadi di loan juga akan terstaking sehingga semua akan terkonsentrasi ke situ. Nah, itu ekosistem yang 89 juga belum keluar. Saya juga belum tahu kayak apa. Bang Hendrik juga belum tahu. Jadi maksud saya kita nantikan dulu lah. Kita mungkin menghabiskan waktu lah kalau untuk bicara itu butuh waktu ya. Mungkin Bang Sahar bisa kontak Bang Hendrik untuk bisa memasukkan ide-idenya untuk bisa disampaikan ke DEP. Boleh, tidak apa-apa, monggo silakan. Tetapi kalau di Zoom ini mungkin belum bisa lah. Maksud saya gini, waktunya terbatas dan mungkin yang disampaikan Bang Sahar bagus sih. Tapi kembali akan lebih bagus kalau Bang Sahar langsung bisa menghubungi Bang Hendrik terkait mungkin dengan ide. Mungkin kalau tidak bisa telepon ditulis di WA ke beliau sehingga bisa tersampaikan. Itu Bang Sahar ya. Ya, baik. Ya, maksud saya kita mengajak semua kita bisa berpikir gitu ya, jernih gitu, dan kita bisa memasukkan masukan yang konstruktif supaya ada opsi-opsi itu gitu depannya gitu. Jangan hanya kita digiring dari satu opsi ke opsi lain yang itu tadi 5 bulan kita belum apa-apa. Tentunya kan kita semua di sini udah jackpot gitu. Nah, mungkin juga harus dipertimbangkan bahwa ini harus dipublish di market itu, sehingga ada pembuangan kalau seandainya ini bisa didorong bisa naik di market gitu, itu mungkin.
ya apa namanya nggak di sini forumnya, tapi paling tidak adalah apa namanya banyak Pak, lanjut Pak, yang lain masih banyak Pak. Itu bisa periksa, nggih. siap, oke, thank you. Oke ya, ya Mbak Eli, thank you. Saya dibawa Bunda Enda. Iya, nanti hubungi saya Pak. Thank you. Ya, Thank oke. you. Terima kasih. Kiranya luar Ya. biasa, nanti bisa hubungi Bunda Eli atau Siap. Bang Edrik, monggo silakan. Jadi nanti lebih intens lah, lebih fokus ke beliau. Oke, Bang ya? Iya, itu aja Bang. Terakhir saya hanya berpikir bagaimana kita bisa dapat semua di sini, bukannya sebagian dari kita gitu. Ya, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tahar, luar biasa masukannya. Semoga nanti bisa kita sampaikan ke DPR dan bisa keluar opsi yang bisa menaikkan harga CTCP ya. Tentunya kita perlu atau butuh CTCP atau orang-orang di luar sana butuh CTCP-nya. Terakhir kita lanjut dengan Bang Rajulian Sak. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Santos. Ya. Saya terakhir nih. Ya. Sebenarnya sudah ada tadi yang dijawab. Cuman saya penasaran juga nih Pak, karena kita udah masuk dalam satu sistem. Ya. Dan ini kan udah terlanjuran, cuman kita cari bagaimana solusi yang baik supaya kita dapat cuan lah. Saya jadi tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Santos. Juga ditanya ke teman tadi mengenai yang prediction. Ya. Saya dari sekian opsi saya sudah laksanakan Pak, termasuk opsi 2 ada 1.500 sudah saya laksanakan. Cuman apa disarankan oleh Pak Santos tadi, saya ingin sekali ilmunya tuh Pak. Oke, nanti kita japri ya, bisa japri ya nanti ya. Karena kita kan ini kan dah solusinya kan bagaimana kita mencari kawan-kawan yang bisa dapat lah, paling tidak. Intinya sebenarnya sebenarnya kita kumpulkan CTCP sebanyak mungkin lewat opsi 2 kombinasi dengan prediction. Bagaimana kita meminimize biaya gas fee. Syukur-syukur tanpa biaya gas fee, kan gitu. Nah, butuh strategi, butuh kecerdasan, butuh istilahnya dipraktekkan sehingga oh iya benar nih ya gitu. Sebenarnya gampang loh, strateginya gampang sebenarnya. Tinggal kumpulin klaim opsi 2 sebanyak-banyaknya, kemudian tradingkan seperti biasa long short dengan akun yang lain. Gitu aja. Baik, itulah tadi ilmunya itu yang saya mau cari Pak Santos. Iya. Cuman saya sudah siap ayam cemani nih untuk Oh gitu. Oke, siap Bang. Oke ya. Bahagia lah, siapa tahu nanti kan pasti dari setiap kegiatan kita pasti ada akhirnya pasti ada. Sudah bertanya. Jangan lupa bawa ayam hitam. Saja Bapak. Baik. Dapat. Terus saya minta nanti ya gimana? Oke, siap teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selamat untuk teman-teman semua, kita harus sabar. Makan pil sabar lah kita sekarang nih. Ya, baik, Bapak mandi di sungai aja. Ya gini teman-teman ya, sebenarnya itu sederhana teorinya sebenarnya ya. Sederhana sebenarnya, mohon maaf teman-teman semuanya ya. Jadi sebenarnya teorinya sama sebenarnya. Kita lakukan klaim opsi 2 ya. Saya buka lah ya. Ya karena ini semua kita sama-sama di sini, mohon maaf. Maha Guru saya ini yang ngasih strategi, ternyata oh iya ya ternyata gampang begini ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan. Terpaksa nih saya buka lah ya, mohon maaf ini Maha Guru ini Suhu Om dari Madiun sana ya, mohon maaf. Jadi tetap nih karena ini butuh strategi, teman-teman juga biar pada cuan, teman-teman juga biar pada dapat duit ya. Ternyata sama tetap long shot sampai nanti kita kombinasi dengan akun kita yang unstake Bapak Ibu ya. Yang unstake itu kan kita punya nih di situ ya. Ada istilahnya
ada koinnya di situ ya, unstake mungkin 2 kali 3 kali di situ ngumpul 1.000 nih. Ya kita tradingkan itu dengan koin dengan opsi 2 kita. Hasil opsi 2 koin kita ya. Hasil opsi 2 ya. Itu kan 100 misalnya ada 500, ada 1.000 gitu. Ya monggo silahkan itu ditradingkan dengan koin yang di unstake Bapak Ibu ya. Paham maksud saya? Bang Raju? Belum. Ya, misal nih, Abang ada 5 akun ya, dapat 100 ya, dapat 100 ya. Monggo silakan itu dimanfaatkan untuk ditradingkan dengan akun kita di unstake gitu. Abang kalau unstake itu kan butuh gas fee $1 kan? Nah, yang di opsi 2 itu ada 5 akun nih. 5 akun ditradingkan dengan yang di unstake, yang di koin di unstake itu. Sehingga nanti akan berpindah ke akun yang lain, begitu. Paham maksud saya? Tekniknya gimana Bang Santos? Apa nanti yang itu? Tekniknya 5 akun itu, misal nih akun pertama sampai ke 5 itu dapat 100 semua, kita tradingkan itu long semua. Ya? Oh, berarti yang di unstake yang short ya. Betul. 100 di sana, 500 di sini. Berarti kan nanti yang kalah entah yang di unstake apa itu ya. Nanti kita tinggal di satu ya. Betul. Kita berharap yang menang yang di unstake kan? Ya kan? Akun kita di unstake kan? Sehingga yang 5 akun 2 itu pindah semua sana kan? Iya. Ya, berarti kita kan sudah bebas gas fee 5 opsi 2. Maksudnya? Opsi 2 itu ada 5 akun. Kalau dia di remove itu butuh $5, bener ya? Iya. Tetapi karena semua kita tradingkan long dan kalah, pindah semua kan ke yang short yang di unstake kan, di akun satunya kan? Oke. Sehingga kita tidak ngeluarin gas fee untuk remove. Remove-nya kan ikut unstake. Oh iya, betul. Nah, kalau terjadi ternyata yang itu yang dari akun yang itu, berarti tetap pakai remove dong. Enggak, ya trading lagi. Di trading lagi. Caranya gimana? Ya, caranya yang opsi 2 itu cari payout yang besar, ya. Cari payout yang besar. Yang sana payout yang kecil, yang unstake, yang akun unstake. Ya. Oke, nanti saya praktekkan lah. Nah, sehingga apa? Semua yang 5 akun itu kalah, yang menang adalah yang di akun unstake, sehingga koinnya CTCP pindah ke akun unstake. Bang Santos, kalau seumpamanya nggak punya akun yang unstake, gimana terus? Ya masukkan dulu ke dalam, ke wallet. Unstake. Sebentar, unstake itu unstake yang kita staking pribadi atau dari klien? Opsi satu. Opsi satu yang punya dari opsi 1 berarti ya? Ya kalau ndak punya bisa masukkan ke akun yang lain. Maksudnya gini, contoh nih akun HD, ya dimasukin di situ berapa ribu, misalnya 10.000 sekali aja, 10.000 udah masukkan situ. Sehingga ada 10 akun nih, 1.000 kita tradingkan masuk ke situ. Dan terus begitu, 10 lagi akun kita tradingkan masuk ke akun HD. Terus begitu. Sampai nanti 100 akun mungkin hanya butuh 1 kali unstake. 1 kali remove, Paham ini? Paham? Nanti pelan-pelan lah nanti mungkin ada yang saya pelan-pelan itu kan. Ya, saya ulangi lagi. Misal kita nih opsi 2 10 akun, 100. Kalau kita remove kan rugi, ya. Kita pindahin aja 100 itu lewat prediction. Jadi long
long itu kita pasang semua di long yang payout tinggi, kemudian kita mana ini kita adu dengan akun kita yang punya wallet CTCP banyak, misal ada 5.000. Nah, jadi sana pasang 1.000 shot, yang 10 akun ini pasang lock. Pasangnya 10.000 ya Bang Santos? Ya enggak, no, sana 1.000 tetap, maksud saya masukkan 10.000 ke akun itu gitu maksud saya. Jadi sana ya 1.000, sini 10 kan 1.000. Jadi sama-sama 1.000, sehingga kalau nanti pindah ke sana itu ini sudah tidak mengeluarkan biaya gas fee lagi. Pak Santos. Ya. Saya nggak punya akun Indo, saya punya wallet 8, terus saling diadu nanti tinggal 1, kayak gitu ya? Ya, betul. Ya, wes gitu aja. Ya gitu sebenarnya, ya gitu kok. Ya. Nanti lalah nih. Nanti bisa diterapkan juga itu di akun-akun induk yang lain, makanya itu gunanya prediction ya. Oke? Nah, saya kan nanti ada akun induk yang opsi 1 kemarin kan saya ada 1 dapat itu dah. Nah, bisa dipakai itu. Jadi nanti kalau punya unstake, oke. Tapi kalau tidak punya unstake, nanti ada akun-akun yang ribet itu dapat banyak nih dari opsi 2 ya. Kumpulkan untuk diadu masing-masing. Contoh nih, kita ada opsi 2. Tapi untuk meremove semua akun induk kita misalnya 10 kan kita butuh $10 nih. Ya kan? Betul. Ya, caranya gimana? Tetap diadu, prediction long shot sama seperti biasa, sehingga 10 akun jadi 1 akun gitu. Bisa begitu ya. Atau kalau ada memang punya akun banyak, ya pakai tadi saya bilang opsi 2 get nih. Opsi 2 di klaim terus, kemudian dikumpulkan koinnya dulu ya ke 1 akun ya. Seperti itu. Siap? Gini Bang. Ya. Contoh ya, BSC 1 sampai dengan 10 saya pasang 100 semua nih. Total kan 1.000 ya. Betul? Yuk, betul. Nah, berarti kalau kita punya unstake, berarti taruhkan sama 10.000. 1.000 juga. 1.000 juga. Diadu ya. Sini pasang long, yang 100 sampai 10 pasang long, terus nantinya di akun unstake pasangnya yang short 1.000 ya. Betul? Betul. Oh ya, mudeng saya. Nanti kan kalau yang menang short berarti pindah ke itu semua, ke unstake. Tapi kalau ternyata yang menang itu, yang 10 akunnya itu berarti kan ini diadu lagi, itu. Betul, diadu lagi. Oh, mudeng wis. Tak praktek neng kowe. Yo, matur nuwun. Oke, siap. Bang Raju siap. Itu baru mudeng. Baik. Untuk semuanya untuk bantu kawan ya. Iya. Mas Rupi, Mas Rupi, tanya tadi. Aduh. Baiklah, terima kasih Pak Santos ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf yang belum kebagian ya. Ini sudah agak lumayan ya. Sama tetap semangat, manfaatkan, kita saling berbagi ya. Saling berbagi strategi, saling berbagi ilmu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita lakukan suka sama-sama ya. Terus Ya. Ini saya baru masuk ini Gio Kebumen ini. Gimana? Ini kan opsi 4 ini. Ini kan kelas kita withdraw. Ini kan setiap jam 100 berarti ya? 100 koin. Bukan setiap jam, itu setiap muncul klaim dan satu cycle lah. Jadi klaim reward dapat 100 nih. Nanti sudah masuk baru abang bisa klaim reward lagi di akun itu. Sampai berapa kali perusahaan buka, dia punya buka berapa kali abang bisa dapat 4 kali. Cuma 100 nggak keseluruhan gitu ya? Oh enggak keseluruhan, nanti harganya ya jatuh parah. Iya. Hari ini saya dapat dapat 4 Bang Gio. Hari ini saya dapat 4 kali.
Iya. Tadi saya dapat 2 aja hari ini. 200. Iya, tadi terlakunya. Oke, Sesuai- terima kasih ya. Terima Sesuai kasih. amal perbuatan Bang Gio. Sesama bio tidak mendoli ya. Ada akun induk itu ada sekitaran 14. Nah, ya udah diklaim semua itu. Iya, tapi aduh. Parah ini. Besok lagi. Ya, siap. Terima kasih Mas Santos dan rekan-rekan semua. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf Pak, minta waktunya Pak, 5 menit Pak. Oh, gimana Bang Nasrullah? Ya, monggo silakan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak diberi kesempatan ini. Ya. Kita kan pada dasarnya berharap di sini kan supaya bisa dapat cuan Pak. Ya. Nah, jadi kalau yang saya tangkap dari pembahasan kita tadi itu sama halnya seperti gambling Pak. Menang 1, kalah 1, menang 1, kalah 1. Ya. Kan begitu Pak. Nah di sini kan kita pastinya rekan-rekan di sini kan Pak pasti punya skill dan ataupun pengetahuan dan berharap seperti yang kemarin disampaikan sama Pak Henry supaya bisa dikomandoi untuk memprediksi Pak bagaimana caranya jangan sampai ada kita korban-korban lagi dengan satu komando, dengan satu langkah, dengan satu penghasilan yang kita dapatkan bersama. Itu harapan saya. Oh, gitu Bapak Nasrullah bisa ikut trading bareng. Ada grupnya itu. Ada grupnya sudah. Bapak bisa minta link grupnya ke teman-teman untuk bisa trading bareng. Itu ada grupnya Bang. Ya. Di mana itu Pak? Ya ada grupnya trading bareng itu. Dia kemarin minta linknya siapa ya yang sini Bu Eli ada bisa lah atau siapa lah. Saya nggak ikut soalnya. Saya nggak dalam. Saya baru dapat informasi. Udah ada itu dari awal udah ada itu trading bareng ya. Yang kedua sebenarnya Pak yang saya tangkap dan saya analisa ini sebenarnya kemurahan hati debt ini Pak. Karena Pak setiap kita bisa mendapatkan koin-koin yang tidak pernah kita sangka-sangka. Contoh. Ya. Dan ini kebesaran hati sebenarnya. Kalau seandainya diperlakukan dengan sebelum-sebelumnya, saya rasa 25% pun kita nggak bakal dapat untuk koin-koin seperti ini. Betul, ya. Karena dengan opsi-opsi yang sekarang ini, kita bisa klaim, bisa dengan modal yang minim, kita masing-masing wallet, bisa kita dapatkan reward di 100 koin masing-masing wallet. Itu dan kesempatan. Karena saya dapat dan saya perhatikan di masing-masing grup itu, ataupun di grup kita pada umumnya, sini kan pada ngeluh Pak, mengingat di harga. Karena kita perhitungkan saja, bayangkan dari 100 juta user dikalikan 100 koin, bisa dikatakan 100 miliar Pak koin yang beredar di seluruh yang ada. Dan pasti sepengetahuan kita kan begini Pak, kalau barang itu semakin ramai atau semakin banyak, itu kan banjir Pak ya, beredar sana kemari, dan itu mengakibatkan runtuhnya harga itu tadi Pak. Karena banyaknya beredar koin-koin itu salah satu. Jadi kemungkinan menurut tangkapan saya sebenarnya ini debt sengaja Pak untuk supaya kita ini beramai-ramai ini supaya mengurangi nilai ataupun jumlah koin-koin yang ada. Dan saya yakin ke depannya insya Allah untuk ini arah ke yang baik. Jadi prinsipnya koin itu akan bernilai dia apabila koin itu semakin berkurang dan peminatnya semakin banyak. Begitu ya. Nah itulah Pak. Jadi harapan saya juga berharap ini kawan-kawan semua yang ada di sini yang lebih paham, yang lebih mengerti, ayolah. Karena setiap kita di sini kan nggak semua mengetahui, mengerti. Di sini kita dari ada kalangan orang yang berpendidikan, bahkan dari orang awam. Nah, kita saling merangkul lah Pak di sini Pak. Makanya itu saya harap. Jadi saya juga berterima kasih nih sama Bu Eli. Saya dimasukkan ke dalam grup. Sebelumnya saya sangat minim sekali informasi, makanya saya bisa dapat masuk kemarin. Nah begitu Pak. Jadi rajin-rajin Pak silaturahmi Pak. Bagaimana informasi terbaik. Jadi kalau menurut saya kalau dapat untuk gambling itu Pak kita minimalkan lah, diminimkan Pak. Kita maksimalkan untuk yang positif. Karena yang memang betul di sini ini dari akun 1000 bisa menjadi 1 kan begitu Pak. Dikerucutkan dia karena
diadukan di antara wallet yang satu dengan wallet yang lain. Tapi di sini kan ada payout-nya kan ada besar kecil, Pak. Nah, apabila kita mendapatkan payout yang besar, ya beruntung, Pak. Tapi kalau kita mendapatkan payout yang kecil, pastinya akan mengecil pula. Satu, yang kedua, yang sistem ataupun pola yang Bapak sampaikan tadi dengan yang sudah unstake ataupun yang sudah mendapatkan untuk staking, diadu dengan wallet-wallet yang lain dan itu bisa disesuaikan kan gitu. Ya. Itu salah satu. Cuman harapan saya bagaimana setiap wallet-wallet yang kita di sini ini bisa saling berfungsi, Pak. Jangan sampai terbakar, hilang dan begitu saja. Walaupun akhirnya nanti disatukan di dalam satu wallet gitu, Pak. Jadi coba dimusyawarahkan, Pak. Coba kita carikan solusinya bersama bagaimana setiap wallet yang kita miliki itu, karena di sini saling berkesinambungan, Pak, saling berhubungan di antara wallet yang satu sampai wallet yang ke-100.000. Ya. Oke, Pak. Hanya itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Banyak terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Nasrullah. Oke. Ya, Pak. Siap, Pak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga Zoom pada malam hari ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa guna buat Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi tetap semangat karena memang sekali lagi tidak ada yang instan. Semua di dunia ini butuh tidak ada yang serba kebetulan, kalau tidak begitu. Semuanya mesti ada rencananya. Ya, jadi saya lagi tetap semangat, ikuti, pahami, dan semoga ke depan kita dan tim, ya teman-teman semua yang ikut CTCP bisa tuan berjamaah. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Santo.